Tidak ada sesuatu yang pasti dalam hidup. Kadang-kadang Anda menemukan satu kondisi yang tidak Anda inginkan, misalnya kehilangan orang yang Anda cintai, kehilangan kesempatan, ataupun juga secara perubahan positif Anda ketemu situasi yang baru ya. Selesai dari SMA, masuk ke universitas, ketemu orang-orang baru, itu perubahan dalam hidup. Dan perubahan-perubahan dalam hidup ini diklasifikasikan dalam dua hal, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan-perubahan kecil bisa adaptasi yang lebih mudah, tetapi perubahan besar misalnya seperti Anda kehilangan orang yang Anda cintai, proses divorce atau perceraian, ataupun bencana alam yang mengubah segala hal, ini adalah perubahan-perubahan yang besar yang harus Anda lalui, harus Anda hadapi, dan keterampilan Anda dalam menghadapinya ini akan menjadi satu kesejahteraan psikologis di masa-masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan saya Siwi dari Tirto Jiwa Channel. Kami merupakan publikasi dari rehabilitasi Tirto Jiwa. Nah, kami berusaha untuk menyebarkan informasi yang positif tentang kesehatan mental dan juga campaign untuk mendukung upaya-upaya pemulihan terhadap body image. Selain hal tersebut, saya juga di sini berusaha untuk memberikan informasi-informasi yang positif, baik tentang bagaimana kita mengembangkan kepribadian, bagaimana kita beradaptasi dengan kehidupan, dan juga pengembangan diri yang lain. Dan hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk kita berbicara soal perubahan hidup. Ya. Jadi perubahan hidup ini tidak mungkin dihindari ya. Jadi dan hidup ini tidak statis, pasti ada perubahan-perubahan, dan perubahan tersebut dapat berupa perubahan yang besar maupun perubahan yang kecil. Perubahan yang kecil akan menuntut suatu adaptasi yang mungkin lebih ringan dan juga tidak begitu berefek terhadap psikologis. Tetapi perubahan-perubahan yang besar tentu saja menuntut adaptasi yang lebih ekstra, dan karena ketika adaptasi itu gagal atau tidak maksimal, akan rawan muncul gangguan-gangguan di kesejahteraan psikologis berikutnya. Apa saja perubahan besar dalam hidup ya? Yang pertama mungkin Anda bisa kehilangan orang-orang yang Anda cintai ya. Yang semula ada, yang semula mendukung, yang semula berpikir bersama-sama, akhirnya Anda harus sendirian ya. Lepas dari kesendirian Anda terkait dengan apa yang tidak bisa Anda lakukan bersama, efek yang lain adalah rasa kesendirian, rasa kosong, dan juga kehilangan hal-hal momen bersama. Nah, itu kehilangan orang yang Anda cintai. Terus yang kedua, mungkin Anda beralih dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, di mana bisa dalam konteks yang positif ataupun negatif. Konteks yang positif mungkin Anda dipromosikan atau Anda pindah kepada perusahaan atau pekerjaan yang lebih baik, tuntutannya lebih tinggi, peluangnya lebih tinggi. Tentu Anda harus menyelaraskan perform Anda dengan tuntutan tersebut. Ataupun juga secara negatif, mungkin Anda beralih dari Anda kehilangan pekerjaan yang sudah bertahun-tahun Anda geluti, sehingga Anda beralih kepada pekerjaan yang mungkin sebetulnya bukan pilihan Anda. Nah, itu contoh-contoh dari perubahan besar dalam hidup. Jadi kita akan membahas bersama bagaimana kita menghadapi perubahan-perubahan tersebut agar kita tetap memiliki well-being atau kesejahteraan psikologis yang lebih baik di masa mendatang. Karena perubahan itu tidak bisa ditolak, tidak bisa dihindari, dan mau nggak mau kita harus melewati fase tersebut dalam kehidupan kita.
kita akan menjadi pribadi yang kaya, akan menjadi pribadi yang kuat ketika bisa melewati perubahan tersebut. Ingat, mungkin itu jalan Tuhan untuk menguji kita agar kita semakin kuat iman, agar kita semakin bisa menjadi memaknai hal tersebut sehingga kita menjadi lebih bisa menjadi manfaat atau berkat bagi orang lain. Oke, kita bahas satu-satu bagaimana cara menghadapi perubahan besar dalam hidup kita. Pertama adalah sinkronkan dulu pikiran Anda, perasaan Anda terhadap perubahan yang sedang terjadi. Pada kita kehilangan satu hal, sesuai dengan teori Kubler-Ross, ada fase-fase ya. Ada fase dimana ketika kita kehilangan, ada fase penolakan, fase marah ya, fase bargaining atau tawar menawar ya, fase depresi, dan juga fase acceptance atau menerima ya. Jadi wajar ketika kita menemui satu perubahan besar, kita ada penolakan. Wajar ketika kita mengalami kemarahan, wajar ketika kita mengalami bargaining. Kok saya sih, kok bukan orang lain sih, kenapa saya ya Tuhan, kenapa saya yang dicoba gitu ya. Nah, sinkronkan dulu pikiran Anda dengan kondisi yang nyata, perubahan itu ya. Anda perlu berpikir logik, berpikir realistis apa yang sebenarnya terjadi, sehingga ketika Anda sudah sampai kepada titik pemikiran yang rasional, Anda juga akan memiliki pilihan-pilihan yang rasional untuk menjalani perubahan tersebut ya. Alih-alih Anda terpekur, kok berubah, penolakan yang panjang, Anda perlu untuk bangkit dan penyesuaian diri. Oh ya, kenyataannya memang seperti ini. Saya harus menjalani hidup saya dengan kondisi yang berubah. Ya, yang pertama, sinkronkan antara pikiran Anda, perasaan Anda terhadap kondisi yang terjadi di hidup Anda. Terkait perubahan besar dalam hidup Anda, suksesnya Anda beradaptasi tidak lepas dari pemikiran Anda yang terbuka dan fleksibel terhadap perubahan tersebut. Jadi Anda perlu beradaptasi dari pola-pola lama ya, jadi mengambil pola-pola baru, melaksanakan adaptasi dengan yang ada sesuai dengan kecukupan yang Anda miliki. Misalnya Anda memiliki perubahan besar dalam hal pekerjaan sehingga finansial Anda berkurang, ataupun teman-teman dalam masa pandemi ini berusaha akhirnya income-nya jadi berkurang. Nah, Anda perlu fleksibel dan terbuka terhadap perubahan pola-pola hidup ya. Yang semula Anda pos-pos pengeluaran yang mungkin Anda harus penuhi, mungkin Anda bisa pikirkan pos-pos mana yang bisa Anda hilangkan ya, ataupun budget-budget yang bisa disesuaikan. Ketika Anda lebih terbuka dan fleksibel, Anda akan lebih mudah. Artinya tidak akan ada masalah baru yang muncul terkait di mana Anda gagal menyikapi perubahan tersebut. Ketika Anda tetap dalam perubahan lama, pola lama, sementara perubahan sudah terjadi, ini akan memungkinkan muncul masalah baru. Oke, jadi Anda perlu fleksibel dan juga terbuka terhadap pola-pola baru, di mana pola-pola itu merupakan penyesuaian terhadap perubahan yang ada. Oke, selanjutnya adalah bagaimanapun juga Anda yang memiliki kendali terhadap perubahan tersebut ya. Jadi jangan sampai perubahan itu mengendalikan Anda. Anda perlu mengambil kendali di mana Anda bisa berpikir apa saja yang bisa Anda lakukan terhadap perubahan tersebut ya. Dan juga bagaimana Anda bisa mengambil peluang-peluang dalam perubahan tersebut. Jadi mengambil kendali ini berarti bahwa Anda secara aktif mengambil kesempatan yang bisa diambil dalam perubahan tersebut. Karena yakinlah setiap perubahan pasti ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Setiap perubahan pasti ada potensi
potensi Anda memegang kendali keputusan-keputusan yang benar, dan juga mungkin network terhadap orang-orang yang bisa Anda ambil pada saat itu, yang bisa menguatkan Anda dan memudahkan Anda untuk melewati perubahan tersebut. Ini yang tidak kalah terpenting adalah Anda perlu membuat suatu perubahan ketika Anda mendeteksi bahwa kemungkinan akan terjadi hal tersebut. Jadi manusia itu memiliki satu sinyal yang namanya intuisi, ya. Dimana intuisi ini bisa dimanfaatkan dengan baik ketika terlatih, ya. Jadi intuisi ini merupakan satu hal yang berguna, ya. Seperti pemikiran-pemikiran yang terkait dengan apa yang pernah terjadi ataupun apa yang pernah Anda alami, yang bisa diambil manfaat atau pengalamannya untuk menghadapi kondisi saat ini. Ketika Anda mendekat kepada suatu hal yang nantinya akan terjadi perubahan, misalnya Anda orang yang Anda cintai memiliki sakit dalam fase terminal misalnya, ya, dan Anda tahu bahwa harapan dia akan bertahan itu kecil, ya. Jadi Anda perlu menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan ketika pasangan Anda itu akhirnya tidak ada, atau di sini kondisi terburuk yang bisa terjadi. Nah, ketika Anda bisa mendeteksi kondisi yang akan terkait dengan perubahan, ini Anda bisa beradaptasi lebih awal, menyiapkan diri lebih awal, sehingga diharapkan kondisi akan lebih baik. Anda bisa mengambil perubahan itu sebelum perubahan terjadi, ya. Artinya Anda bisa menguatkan diri Anda terlebih dahulu, bisa melaksanakan pola-pola yang nantinya akan lebih mudah dijalani ketika perubahan itu benar-benar terjadi. Ini terkait juga dengan perubahan dalam hidup, misalnya tentang perubahan pekerjaan, ya, sehingga deteksi dini ini bisa bermanfaat. Jadi Anda bisa mengambil pola-pola yang baru ketika nanti ada perubahan, Anda tidak akan kaget lagi, ya. Ini juga mungkin dalam hidup ketika Anda beralih kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalnya Anda selesai S1, aku harus ngambil S2. S2 itu tantangan besar, di mana merupakan perubahan yang besar, di mana Anda ketemu orang baru, tuntutan baru, komunitas yang baru. Nah, Anda bisa belajar tentang hal tersebut, sehingga ketika benar-benar menghadapi perubahan itu tadi, Anda sudah siap. Itu yang dimaksud dengan bagaimana Anda mengambil perubahan sebelum perubahan itu terjadi. Oke, yang terakhir adalah mencari dukungan, ya. Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial, di mana dia tidak akan tahan sendirian, ya. Apalagi ketika dia mengalami perubahan terkait itu misalnya dengan musibah atau rasa kehilangan, dia perlu dukungan dari orang lain. Jadi di sini bisa dengan bergabung dengan komunitas-komunitas yang serupa, sehingga di situ ada sharing-sharing yang saling menguatkan. Misalnya ketika Anda didiagnosa menderita penyakit HIV/AIDS misalnya, ya, Anda bisa mengambil mencari tahu di mana komunitas-komunitas di mana Anda bisa bergabung, di mana bisa sharing, di mana bisa berusaha menjadi manfaat secara bersama, gitu ya. Ataupun Anda bisa menjadi pembicara ketika bisa menjadi menjadi menginspirasi dan juga menjadi figur yang bisa mensupport orang untuk lebih kuat ketika terdiagnosa penyakit tersebut, dan juga bagaimana menghindari
cari dukungan, cari komunitasnya, dan juga Anda perlu terbuka terhadap orang yang berniat tulus membantu Anda, ya. Jadi perubahan dalam hidup pastinya tidak hanya Anda saja yang melewati, sehingga Anda juga bisa mengadopsi pengalaman-pengalaman orang lain yang melewati hal serupa, sehingga Anda akan lebih mudah untuk menjalaninya karena sudah memiliki gambaran dari orang-orang yang pernah menjalani. Oke teman-teman, itu tadi tentang perubahan besar dalam hidup, ya. Saya menyampaikan sekali lagi bahwa perubahan ini pasti terjadi. Artinya bisa saja perubahan kecil atau besar karena hidup tidak statis, ya. Kita melewati fase-fase kehidupan. Di setiap fase-fase kehidupan itu ada hal-hal yang berubah sesuai fase kehidupan, dan juga ada hal-hal di luar kontrol kita yang mungkin terjadi sebagai perubahan besar, ya. Jadi tetaplah kuat secara mental, secara iman, karena ketika kita dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, situ kita akan memiliki satu keyakinan bahwa kita tidak sendirian, semua hal sudah menjadi suratan dan pasti ada hal baik di balik. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Silahkan tinggalkan komentar di bawah, ataupun Anda bisa mengajukan pertanyaan untuk kita bisa saling diskusi, ya, terkait apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga yang saya sampaikan hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Semoga kita semakin kuat secara mental, kuat secara iman, sehingga kita lebih mudah menjalani ketidakpastian dalam hidup. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum.